Bulan. Yang ini Rek. Ini kan kita sepakatnya pusaka. Jadi kalau yang muda, hasil yang tua itu seperti ini. Yang Ada warna dua, ada putih. Penerimanya. Kalau yang tua, artinya seperti ini, yang muda terima. Nah, lek kalau seumuran. Ya anggaplah kita bisanya kita merendah. Hewan Boleh, hewan boleh, orang boleh. Yang lebih Tapi itu gampang aja sampean apa? Terus sampean di pulang. enggak ya itu Tulang rawan. Teknik metalurgi. Ya. Nah, jadi kalau untuk penelusurannya, kalau menurut saya, ketika kita mau menelusuri sesuatu ini tua dari mana, itu kita telusuri sebenarnya teknik metalurgi. Jadi dari mana sebenarnya teknik metalurgi? Bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, siapa dulu yang pertama kali istilahnya itu ditengarai, itu pertama kali mempergunakan teknik metalurgi. Dari situ akan terbentuk sudah. Iya. Nah itu Nanti akan caranya bisa- jawabannya Wai tadi. Tuan di Damaskus kan? Iya, Damaskus. Soalnya yang paling mendekati dengan teknik tempa keris itu adalah pisau Damaskus, memang. Kalau Damaskus, ya. Tapi strukturnya Lain. dan Jepang juga sama. Sama Jepang itu, Iya. sama. Tapi Damaskus pamornya juga lain dengan Indonesia, walaupun sama Iya, pamor ya. Motifnya lipat. motifnya lain. Iya, tapi yang lipat teknik ya, teknik lipatnya. lipatnya Nah. meskipun sampai kita telusurin Jepang Sama. Sama. Iya. Malah mungkin lebih canggih Jepang. Kalau saya kasih bocoran, teknik tempa lipat pertama kali itu orang Tiongkok yang menemukan. Gitu. Karena di saat sebelum Masehi saja mereka itu sudah berperang dengan menggunakan senjata itu yang sudah menggunakan tempa lipat. Ya Kalau kita menurut saya, kalau kita mau berbangsa kan dari segi tahunnya sudah harus aduh. iya. Tahun Jawa aduh. Tapi kalau ada orang yang meyakini tangguh-tangguh Atlantis, Apa? ayo, Atlantis itu begini mas, itu kan sebenarnya kan pseudoscience mas ya. Intinya pseudoscience seperti ini. Itu memang sesuatu ilmu yang ilmiah, tetapi masih belum bisa dibuktikan. belum bisa dibuktikan. Nah, itu loh. Makanya kan ketika kita ngomong istilahnya itu penelitian, mas ya, itu harus menggunakan istilah fakta empiris. Fakta empiris adalah fakta yang memang benar-benar terlihat, gitu, nyata ada. Jadi kalau kita itu membandingkan satu istilahnya itu penelitian yang istilahnya yang sudah science, yang sudah terbukti, Mari. Iki sama oleh kan. Lokasi Pak. ini kan sudah sangat beda sekali. Kalau ini yang Solo, ini yang Solo, ini yang Jogja. oh tak pucuk iku ya Mas. Ya. Lampung iku muka. Pasti dia lebih besar kalau Solo ini. Terus goreng. Terus ada ukirannya, kalau yang ini namanya Putri Kinurung. Ukirannya ya. Ukirannya gitu. Putri Kinurung. Terus biasanya belakangnya ada makoronya juga. Putri Kinurung. Iya. Ada yang bentuk ukiran buto gitu loh. Makoro itu apa? Makoro itu buto. Baik. Sebenarnya ada yang menyebut beda. Makoro itu jalan air. Ya seperti lengkungan jalan air. Ada yang ngomong itu ya seperti buto lah kasarannya. Bebas. Anu Mas, apa namanya? Itu di Kristen namanya apa? Dengan itu apa? Dejaran kan disebutkan juga. Dalamnya. Enggak, yang depannya dulu. Ini namanya apa? Pegangan ini, terus ini namanya apa? Oh, iya, iya. Ini namanya kan teman-teman kan ada nggak tahu. Kalau yang ini namanya sebenarnya kalau Solo jejeran. Jajaran. Kalau Yang ini namanya warang. Cuman dia kalau dari cabut ya. Ando juga. Dia ada keruingan lah kalau orang Jawa gitu. Terus ininya satu, ini sulatan namanya. Kalau sulatannya 4, dia keturunan apa namanya, kepala suku. Ya, kepala suku Ningrat. Kalau yang ini untuk panglima perang gitu, untuk motong apa, beda sendiri dia bentuk. Yang paling ditakut itu yang satu ini, bentuk satu. Rata-rata dia makan orang dan selalu ada rambutnya seperti ini. Kalau dia ini yang 4, itu biasanya jarang dia pakai perang, kecuali kepala suku bawa untuk pusaka. Nggak tahu saya bawa yang 4 nggak? Ada yang 4 gini.
kalau dia orang bantah pisan salah karena dasarnya ini kan yang berdiskusi. Ke Jalan Ngore ya. Apa dasarnya jangan murid? Apa jenenge? Iki Serawean. Iya, Serawean. Nah, ada Serawean. Terus juga ada tiklalis. Pakai tiklalis. Ada Serawean, ada tiklalis. Ya, terus ordo-ordonya juga ada. Kelalis itu Pak. Mas Iwan, Dalam tunjukkan ke sini ke teman-teman. Nggih. Serawean itu sini, tiklalis ini. kan kelihatan maksudnya digerayang banget. Ya, Senengannya gerayang nih. Serawean ini. Serawen tuh ini. Serawean ini. Yang dimaksud Serawean. Ini kan ada yang muncul ini dikit ini. Kalau brojol sih enggak. Ini dapur jala. Dapur jala. Oke. Dapur jala di sini. Dapur jala. Iya. Brojogono. Roti kali masa kan guys. Iya. Ini kan wilayah ini kan namanya Godong Puhu. Namanya kan keris-keris tangguh Surakarta itu Jalan Ore Brojogono. ngadal meteng atau ya ngadal meteng namanya. Kalau jadi Odo-odo. kebengi juga. Mana-mana saya ngarane anak kurang gini. Yang sawe. Hah? Yang sawe pulang gini. Ya anu Jawa wae. Jawa. Mengantikan itu Jawa pulang gini ya. Omongane wong Lampung. Jadi itu ideal. Ada prakteknya, maksud sampean keris sudah umum, ini kan tidak umum menurut saya. Ideal berarti itu. Ideal. Ideal kan di budaya. Terus untuk itu mandaunya, untuk yang kecil ini tadi Pak Amin, ini fungsinya untuk apa ini? Ini doang. Itu anak apa namanya bisa raut. Ini fungsinya? Bisa raut itu bisa buat anak panah. Bisa Oh, untuk ngerajut berarti ya? Buat pendidikan apa. Pak Andi, tadi itu kan ada ciri khas apa penjalin ya? Iya. Nah, apakah penjalin itu ada semacam kalau biasanya kan kalau misalkan ada kasta gitu kan, misalkan kalau di keris ada warangkanya jenis ini Iya, menunjukkan ada. kasta. Ada. Tadi ada hanya warangka seperti itu yang menggunakan menjalin. Ada juga yang pendek seperti itu. Tapi bentuknya harus sama. Harus sama seperti itu. Saya mau nanya Pak Adi, kalau rambut ini apa jembut itu namanya? Nah, ini apa rambutnya korban pertama atau gimana? Biasanya seperti itu. Korban pertama ya. Ini dua-duanya juga dua sisi. Ya, ada tengahnya lagi satu. Siapa tahu kan ini kan korbannya pertama kedua. Ada sendiri, ada dasarnya. sendiri. Terus kemudian yang apa? Jalan orang apa itu? Itu ada dasarnya juga. Iya. Nah, ini kok bisa terjadi? Karena kita punya pemahaman sendiri-sendiri. Pemahamannya Bukunya beda, bukunya. enggak, bukan gitu. Kan ada perubahan ya, ada perubahan dari masa ke masa itu. Iya. Terus orang itu wilayah-wilayah juga. Jadi kalau kita mau nurut Jawa Timuran sama Madura saya sudah penyebutannya beda biasanya. Oh, jadi bisa maksudnya satu keris ketika itu diteliti, maksudnya itu dicek bersama, maksudnya dengan ilmu Wilayah. dari yang berbeda wilayah itu bisa jadi berbeda nanti. Hasil analisanya begitu. Ya. Oh. Ini aku yakinin dasarku bilang ini tilam ubih ya. Iya. Karena dulu simpelnya itu meskipun dia pakai yang lain-lain itu Iya. tilam ubih. Terus beriring dengan zaman ada orang yang nambah-nambahin. Akhirnya pakainya Iya. berbeda gitu Mas ya. Kadang itu bakul sing nambah-nambahin. Oh, Iya. Ojo kelirik. Ojo Nambah-nambahin cerita. Oh, gitu. Bener aja larang ngono mau lu Yang bisa menjelaskan keris itu sendiri berarti sing kayak keris mampunya berarti ya. Harusnya yang menyampaikan harusnya empunya diterangkan ke pemesan. Nah, kadang pemesannya terus biar payu larang Oh. dialihkan cerita yang sering membuat menjadi perdebatan perbedaan ya seperti itu. Oke, berarti sekarang Mas Angga itu tilam ubih. Aku tilam ubih. Terus Mas Ari Lumbangan atau pejetan dikelalis. tiklalis. Iya. Yang masih majalah mure. Ini bukan masuk Serawean, ini masuknya sampai sini ini keruingan. Nah, ini kan keruingan. Diraba kan keruingan terus sampai dari atas masuk sampai bawah. Terus ini dikelalisnya loh membentuk keruingan.
Gitu. Jadi makanya sampai tetap ngotot itu tilam UP ya. Kalau aku dapurnya, iya. Imajiman itu tadi ya karena mana itu mau sebagian. Soalnya ini kan masuk keris baru. Ya, Jadi kurang. jadi ada perkembangan, Jadi kalau tilam upi zaman dulu, iya kan Sepuh. gampang, cuman lempeng. Terus nggak ada perubahan ditambah-tambahin atau inovasi empu yang baru. Jadi ya men, Mungkin saya ya. mengatakan kamar Ah. ikan dasarnya itu. Iya, Direnovasi menarik bisa. improvisasi. Ya Pak Ari pulang gede Pak. Ada arti sendiri nggak? Kalau tilam upi, Tilam upi. takem lawas, seperti takem Apa ada mungkin mengandung tilam itu iki? Iya ada. Jalan lu kasur. Oh kasur. Tilam itu ya alas tidur. Kosong. Alas tidur. Jadi kayak manten lamaran. Bukan kan oleh pinang nih. Tilam. Berarti di keris itu ketika dikatakan tilam upi, berarti ada unsur yang menunjukkan iku kasur, iku muka. Jadi tilam UP itu Iya. kebanyakan keris yang diberikan dari bapak ke anaknya atau dari mertua ke menantunya. Ya, ada pakemnya gini, ya kan? Kalau berbeda pasti akan terjadi berbantah, ya kan? Dan sedangkan satu sisi tilam UP itu adalah sebagai simbol. Oh iya. Jadi tilam UP Ya, kan ini kan berarti kan terjadi pergeseran kemudian dari bentuk yang sebenarnya itu bisa diidentifikasi secara fisik. contoh Kemudian Simo itu- Barong. Ya contoh Simo Barong lagi seperti itu. Itu kemudian karena alam filosofi itu terbentuk setelah benda itu ada. Iya. Kan begitu logika ini kan ya. Berarti kan terjadi pergeseran kemudian. Roti gerung pakem keris yang sebenarnya tilam UP kemudian itu bergeser menjadi pakem filosofi. Berarti terjadi pergeseran pakem begitu. Nggak bisa. Tilam UP tetap tilam UP. Enggak. Ya, maksudnya gini, Maksudnya gimana maksudnya? Iki asli biasa, ini dulu itu Tilam upi. ya gini. Disebut tilam UP. Misalnya gini ya, masyarakat Banyuwangi itu punya adat. Bapak itu kan nyangoni anaknya, kan Nah, kita iya, penguripanmu, ya kan? Kalau lamaran kan mesti kan ono apa peras, ono kasur. Bapak konseng kawin maning malah. Makanya, ya ini kan simbol bahwa orang tua itu ketika anaknya berumah tangga, itu kan ngasih sangu penguripan. Iya, uripmu tak sangu nilai. Juga sebagai pengiling-iling. Nek kowe di rumah tangga, kudu iso nyukupi sandang, pangan, lan papan. Nah, seperti itu. Simbolnya kalau dengan pusaka dipesan di empu. Terus empu gawekno keris yang dapat jadikan filosofi sebagai makna itu. Jadi makna, Mbak. Toko Simbol. makna. Oh iya. Jadi bukan keris yang dibentuk kaya tilamupi atau bagaimana itu. Iya sama. Ketika kita ngomong apa Simo Barong, ini mesti ono lambang Simo Barong. Iya. Terus terus ono maneh kaya anu apa Gajah Nagaraja, Nagasasra. sing kan awake napa? Nah, kalau brojol gimana? Naga Siluman. Oh iya. Kenapa? Kalau Nogo Siluman itu jelas. Orang itu mempunyai istilahnya itu image. Nogo itu seperti apa? Tapi kalau brojol, gimana kita bisa menjelaskan brojol? Ya, Brojol itu sesuatu tidak bisa dilihat. Brojol itu kata sifat, bukan kata benda. Ya, kita belajar dari ini ricikannya. Oh begitu. Iya, kita belajar dari ciri-cirinya kan kita kan misalkan kayak gini kan ini kan berbeda. Ya. Nah, kita harus tahu nama-nama dari wilahan keris kayak ini misalkan gendeng, Ya. Mas, kopi lumbangan, yang janin, Angetin mas. lambe gajah. Iya. Nah, kalau kita sudah mengerti terus ada pakem dapurnya, nah itu baru kita tahu nama dapurnya. Oh iya. Dari situ. Brojol dalam pengertian awam kan brojol kan ya. Iya, itu kan kata sifat. Ya, Brojol itu kata sifat. keris brojol kalau apa neman? Keris osjol. Kalau dingin saya nggak kuat. tapi gini ya, zaman kuno dulu dikatakan brojol itu nggak ada gonjo. Iya. Ada gonjonya Nggak ada gonjonya. Oh, nggak bisa. Gonjonya ada. Wah, Dari itu. dulu. Terus ono keris kan gonjone itu wong kuno mbek ngani brojol. Ya coplok nah. Enggak. Sing Hah? Mana? ono keris. Itu tanah artinya ada gonjonya, Pak. Ada. Gonjo iras. Ah iya bener tadi malah brojol. Karena keris kalau nggak ada gonjo masih Iya. apa? Semua keris harus Pokoknya itu dia 1500. ada gonjonya. Kalau aku ya Karena kalau nggak ada gonjo masih tombak. Iya.